Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuni Aninda Murfiana, NPM 21010100085. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik ilmu tauhid. Apa sih itu karakteristik? Karakteristik adalah ciri khusus. Jadi, di dalam ilmu tauhid terdapat 3 ciri khusus yang mendasari ilmu tauhid. Yang pertama yaitu bersifat taufiqiyah, yang kedua ghaibiyah, yang ketiga sumuliyah. Yang pertama taufiqiyah, akidah yang bersifat taufiqiyah. Apa sih itu maksudnya? Yang ditetapkan oleh Allah, bahwasannya tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i yang ada. Jadi, karena urusan tauhid itu berbeda dengan urusan hukum lainnya. Kalau kita berbicara mengenai tauhid, ya sumbernya harus merujuk kepada Allah dan Rasul. Artinya, merujuk kepada dalil syar'i yang ada. Bahwasanya kita tahu di dalam hukum Islam itu terdapat dalil naqli yaitu nas dan dalil akli. Kalau berhubungan ilmu tauhid, yang namanya ilmu tauhid memiliki karakter taufiqiyah itu adalah harus resmi berdasarkan petunjuk dari Allah, bukan berdasarkan penalaran atau hasil ijtihad. Sehingga di dalam tauhid itu tidak ada ruang untuk melakukan ijtihad. Coba cermati, di dalam ilmu tauhid, umat Islam golongan apapun, aliran apapun itu tidak ada khilafiyahnya atau tidak ada perbedaan di dalamnya. Maka bersifat taufiqiyah itu adalah sumber petunjuknya berasal dari Allah dan Rasul, dan hanya satu pendapat dan tidak ada pendapat lainnya. Yang kedua bersifat ghaibiyah. Kata ghaibiyah berasal dari kata ghaib, yang artinya tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa diraba, tidak bisa dicium, dan tidak bisa didengar. Kaitannya ghaibiyah dengan ilmu tauhid itu adalah bahwasannya salah satu spesifikasi akidah Islam itu bersifat gaib. Coba cermati dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 1-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa sih yang dimaksud orang-orang bertakwa itu? Ternyata karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mampu mengimani perkara-perkara yang gaib. Kenapa sih perkara yang gaib itu disebut pertama kali? Karena kita tahu mengimani sesuatu yang gaib itu diantaranya adalah mengimani Allah. Allah itu Tuhan kita, yang kemudian memiliki sifat gaib yang tidak bisa dipanca indera, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, dan seterusnya. Dalam ghaibiyah itu terdapat 3 pembagian. Yang pertama, gaib mutlak. Yang kedua, gaib yang terikat namun masih relatif. Yang ketiga, gaib yang terikat namun tidak relatif. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan pembagian gaib. Yang pertama adalah gaib mutlak. Apa sih yang dimaksud gaib mutlak? Gaib mutlak adalah kegaiban yang tidak bisa dipersonifikasikan dalam bentuk penalaran indera. Sekalipun akal manusia berusaha keras, tetapi tidak akan pernah mampu menganalogikan, menyamakan dengan sesuatu yang konkret. Nah, kira-kira siapa sih yang dimaksud gaib mutlak itu? Tentu Allah. Jadi Allah itu bersifat gaib mutlak. Intinya, gaib mutlak adalah kegaiban yang tidak bisa dipersonifikasikan, digambarkan dalam bentuk apapun, dan oleh siapapun tidak akan mampu. Hanya bisa dilihat dari ciptaannya, tetapi tidak bisa dari wujudnya. Yang kedua, gaib yang terikat namun masih relatif. Apa sih yang dimaksud gaib yang terikat namun masih relatif itu? Kegaiban yang atas izin Allah
untuk dapat ditemukan atau diketahui oleh sebagian makhluk tertentu. Bahwasanya kita tahu surga dan neraka itu kan gaib, tetapi orang-orang tertentu diizinkan oleh Allah untuk melihat gambarannya, seperti Nabi dan Rasul. Contohnya Nabi Muhammad SAW diperizinkan untuk melihat gambaran surga dan neraka itu seperti apa. Maka informasi dari Muhammad, kita sebagai umat Islam bisa tahu, oh ternyata nanti di surga itu enak, oh ternyata di neraka itu tidak enak. Selanjutnya yang ketiga, gaib yang terikat namun tidak relatif. Artinya, hal yang gaib yang bisa diketahui oleh orang banyak. Karena Allah telah memberikan isyarat-isyarat mengarah kepadanya. Kegaiban yang ketiga inilah yang sebetulnya semua orang akan bisa melihat, asalkan dia mampu melihat isyarat-isyarat mengarah kepadanya. Tidak hanya Nabi dan Rasul, manusia pun bisa melihatnya, seperti makhluk halus. Yang terakhir, ilmu tauhid bersifat syumuliyah. Jadi, yang dimaksud syumuliyah itu bahwasannya bersifat komprehensif. Syumuliyah itu adalah akidah yang mengembangkan apa yang sudah ada di bumi atau yang sudah kita ketahui, atau memanfaatkan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Artinya begini loh, di dalam ilmu tauhid bersifat syumuliyah itu semua sudah dibahas, baik secara teori maupun praktek. Kalau urusan akidah itu semua sudah dituntaskan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Bersifat syumuliyah itu bersifat komprehensif atau menyeluruh. Jadi kalau kita bicara mengenai akidah tauhid, itu semua mencakup aspek kehidupan. Contohnya, dia di masjid itu rajin, tetapi pada saat di pasar dia melakukan kecurangan. Itu artinya tauhidnya itu belum komprehensif, belum menyeluruh. Pada dasarnya, ilmu tauhid bersifat syumuliyah itu harus komprehensif, harus menyeluruh dimanapun mereka berada. Dari situlah kita harus mempraktekkan ilmu tauhid, sehingga dalam melakukan aktivitas apapun, ilmu tauhid mendasari seseorang dalam bersikap, berbuat, atau dan bersikap. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan karakteristik ilmu tauhid yang memiliki 3 sifat, yaitu taufiqiyah, ghaibiyah, dan syumuliyah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.